dalam sistem informasi itu terdapat 3 jenis. Yang pertama transaction process system atau TPS, yang mana di sana lebih berkecimpung pada kegiatan ini di low managerial paling bawah. Jadi aktivitasnya paling banyak di sana terjadi operation management. Kalau pada umumnya sih di sana banyak aktivitas yang biasa disebut POS atau point of sales, dan juga email, penerimaan barang, itu yang lebih transaksional setiap hari dikerjakan. Lalu yang selanjutnya MIS, Management Information System. Nah, sistem ini biasa disebut digunakan oleh di middle managerial atau yang lebih taktis, misalnya supervisor, manager, segala macam. Lalu yang terakhir adalah Decision Support System atau DSS. Ini ada di atas. Nah, nanti kalau selanjutnya kita akan belajar juga tentang flowchart, leveling flowchart. Nah, ada namanya disebut data flow diagram. Nah, itu DFD itu ini level 1 biasanya disebut. Karena lebih banyak kegiatan, lalu ke atasnya biasa disebut ini trivia. Lalu yang ketiga ini level 3. Oke, ini sekedar ngingetin aja ya. Bahwasanya di bagian sini biasa terjadi namanya TPS, lalu yang ke atas Management Information System, lalu di atasnya lagi Decision Support System. Jadi makin ke atas prosesnya makin sedikit, tapi membutuhkan data yang relatif banyak karena dia butuh data dari sini ke atas, lalu butuh lagi data ke atas. Oke, jelas ya. Ini mengingatkan saja perkuliahan kita. Oke, saya ulangi lagi dari sini. Ini adalah konsep sederhana, konsep of decision making. Hal-hal yang akan kita pelajari atau poin-poin yang akan kita pelajari hari ini. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalian pasti sudah tahu secara umum bagaimana proses pengambilan keputusan dalam suatu manajemen atau organisasi. So, decision making is a cognitive process that result in selection of course of action among several alternative scenario. Jadi, saya ulangi lagi, proses dari pengambilan keputusan itu proses pengambilan keputusan itu adalah proses kognitif yang dilakukan atas uh, alternatif-alternatif atau skenario-skenario yang kita buat. Nah, pada kesempatan kali ini, perkuliahan kali ini, kita akan setidaknya membahas dua hal. Yang pertama, proses pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, proses modeling ataupun proses bagaimana kita menyampaikan ide-ide kita ataupun menganalisa masalah dengan menggunakan flowchart. Lalu selanjutnya kita akan coba mengembangkan sistem menggunakan data flow diagram. Oke. Nah, selanjutnya kita langsung bahas saja apa itu sih flowchart. Oke. Flowchart itu kalau dalam bahasa Indonesia itu diagram alur. Oke. Flow, alur. Diagram alur. Diagram alur. Oke. So basic flowchart is a simple step by step, ini itu ya, step by step execution of algorithm, atau algoritma itu ya kegiatan kalian lah. It used at lowest level of business model description. Nah, fungsi dari flowchart itu ada berbagai macam. Kalau kalian sudah bisa buat flowchart ataupun brainstorming, apa ya tadi yang sebutkan, bukan brainstorming, flowchart itu banyak sistemnya lah. Kalau kalian bikin ya brainstorm, apa ya itu istilahnya. Jadi macam-macamnya banyak. Nah, kalau kalian penggunaan flowchart ini, kalian bisa salah satunya menggunakan ini sebagai perencanaan project. Lalu membuat sistem proses dari suatu pekerjaan. Lalu ilustrasi dari masalah-masalah. Lalu operasi bisnis. Yang terakhir ya ini proses dari
pengembangan sistem. Masih ingat ya? Yang pertama, langkah pengembangan sistem itu menganalisa, lalu mendesain, lalu mendokumenting, lalu melakukan proses, mengecekkan, lalu dia balik lagi. Oke. Nah, ini seperti yang kalian lihat, yang di samping ini. Ini adalah contoh dari flowchart bagaimana suatu pelanggan melakukan aktivitas di e-commerce. Ini saya kasih contohnya di lazada.com. Oke. Dari sini, dari hal ini, kalian sebagai orang awam yang nggak tahu misalnya, ataupun ibu kalian, ataupun misalnya orang yang tidak terlalu tech savvy, ataupun tidak sering menggunakan teknologi, dengan ini saya yakin orang itu paham gitu. Saya coba dari sini ada yang nggak ngerti nggak? Dari kalian pasti kan ngerti ya. Contohnya ini, kalian kasih aja ini ke misalnya ke ibu atau ke nenek kalian, mereka baca gambar-gambar ini, saya yakin mereka tahu. Tapi belum tentu mereka tahu apa sih kenapa ini bulat, kenapa ini kotak, kenapa ini bentuknya seperti ini ada artinya. Tapi secara umum, flowchart itu fungsinya seperti ini. Oke. Jadi misalnya ini pertama pelanggan di sini. Lalu kalau misalkan pelanggan mau beli sesuatu, mereka melakukan akses ke Lazada, lalu memilih produk kan, kalau kalian belanja ataupun Tokopedia atau apa. Lalu di sini terjadi proses mau beli nggak, kalau nggak beli nggak, kalau nggak jadi beli, jawabannya no. Jadi balik lagi, no berarti pilih lagi. Kalau nggak jadi no, ya udah pilih lagi, pilihnya bisa besok, lusa atau nggak jadi ya udah. Tapi kalau ada proses di sini yes, di sini harusnya saya tulisin yes. Ada proses yes. Nah, berarti akan terjadi proses selanjutnya kan. Dia akan mengisi formulir identitas dan pembelian sealamat detail dia belanja. Oke. Nah, sudah terkonfirmasi kan oleh sistem Lazada, udah tercatat. Akhirnya dia kasih total pembayaran kan. Total pembayaran berapa, ongkirnya berapa, lalu lanjut. Oke. Dia lanjut akan dikasih metode pembayaran. Kan bisa transfer bank lewat Alfamart segala macam. Sini dikasih pilihan bank atau COD kan, sekarang banyak yang orang COD, lalu atau bayar pakai kartu kredit atau kartu debit. Oke. Nah, kalau misalnya udah bayar pakai kartu kredit contohnya ataupun kartu debit, langsung ke rekening Lazada. Oke kan. Ini contohnya sistem pembelian. Nah, kalau hanya pakai pakai bayar COD, ya udah langsung lanjut. Nah, lanjut barang diproses sama penjual, nanti tinggal ada tanda terimanya atau tanda terimanya masuk ke Lazada itu contohnya. Terus kalau misalnya pakai bank, nanti dia transfer rekening biasanya, lalu bukti transfernya kan, kasih bukti transfer, ini dokumennya ya, ada bukti transfer apa, ini gambar ini artinya ada transaksi dokumen data. Ini juga contoh dari adanya kegiatan data proses gambar yang seperti ini ya. Nah, yang ada kayak gitu sudah data. Setelah itu selesai, akhirnya uang itu langsung ke Lazada. Ini contoh nyatanya. Contoh simpel lah. Ini harusnya ada chart juga ke sini. Harusnya seperti ini. Nah, ini basic flow chart. Jadi kalau misalnya orang awam biasanya kalaupun ada langkah-langkah pendaftaran, biasanya pendaftaran mahasiswa, nah si pihak akademik juga biasa ngasih flow chart kayak gini ke yang mau daftar. Oke? Nah, itu basic flow chart, salah satu contoh flow chart. Saya yakin kalian juga pernah lihat sih. Nah, ini juga salah satu flowchart sederhana dari kegiatan kita sehari-hari. Oke, jadi yang pertama ini kan start awal. Oke, kita bangun tidur kan, alarm bunyi. Oke, nah, alarm bunyi.
langsung kan bangun, kalian ini bangun di sini, bangun melek kan sambil lihat handphone. Oke, misalnya mau udah masih ngantuk atau enggak, enggak, ready to face the world, enggak masih ngantuk, no, kalian ini masukin di sini alasannya apa, karena apa, ngasih ngantuk, karena apa, itu banyak alasannya kan. Langsung ke sini kan, berapa menit, ini berapa menit, apa snooze-nya biasanya kan 5 menit. Kalau belum masuk, kalau itu langsung snooze, nunggu 5 menit, alarm bunyi lagi, sama kan. Terus aja muter di sini prosesnya. Kalau prosesnya udah yes, ya udah, udah siap lah, bangun, bangun, ya matiin alarm. Ini contoh sederhana dari flowchart sederhana dari kehidupan sehari-hari. Nah, ini tuh lalu timbul pertanyaan mungkin, Pak, ini tuh gambar indah-indahan aja gitu. Yang kotak ini bentuknya kayak gini, atau ini harus apa ini trapesium. Nah, kalau yang seperti seperti ini, nah ini tuh sebenarnya ada artinya kotak-kotak ini tuh. Untuk bagian nanti ketika kalian mengembangkan sistem ataupun nanti kalian kasih flowchart ini ke bagian yang akan membuat sistem tersebut. Bisa jadi kalian atau kalian bisa delegasi ulang. Nah, ini tuh ada artinya. Artinya apa? Arti dari gambar-gambar itu apa? Jadi flowchart itu ada aturannya. Nah, gimana sih caranya bikin flowchart? Nah, ini arti dari simbol-simbol tadi seperti yang ada di tabel ini. Oke. Nah, dari bulat, biasanya bulat ataupun oval seperti ini artinya adalah ada langkah awal dan akhir. Oke. Nah, ini panah atau arrows itu artinya konektor ataupun proses di antara dua shapes ataupun dua bentuk. Nah, ini bentuknya trapesium seperti ini, itu adalah proses dari input dan output. Lalu yang ini adalah kotak ini, ada bentuk dari proses. Nah, ini yang tadi kalian lihat, ada di bagian seperti ini pasti ada pertanyaan, bangun atau enggak ini, beli atau enggak, kan di sini ada pertanyaan, beli atau enggak. Ini ada proses keputusan. Oh, banyak banget, Pak. Emang banyak, jadi flowchart itu banyak kotak, banyak bentuk, tapi kalian nggak usah khawatir dan nggak usah perlu ingat-ingat bentuk-bentuk ini, karena di dalam software yang nanti kalian buat ataupun nanti kalian mau buat manual berarti harus dihafalin. Tapi kalau dalam software kalian bisa, ini tuh ada legendnya. Jadi ada, kalau kalian hover, maksudnya kursor kalian mencet ke atas ini, nanti ada penjelasannya mengenai fungsinya dari chart-chart. Terus gimana sih Pak, pakai buat flowchart itu kayak gimana? Nah, kalian bisa di luaran sana itu banyak cara membuat flowchart itu banyak. Kalian bisa googling ini flowchart software, mau pakai Bing atau Yahoo juga bebas. Nah, lihat resultnya itu ada banyak banget. Ada yang gratis dan berbayar gitu kan. Nah, beberapanya itu contoh dari flowchart itu misalnya Microsoft Visio, atau kalian Microsoft Visio. Seperti yang saya kasih unjuk di awal, kalian bisa pakai Microsoft Visio ataupun contoh dari ini freemium. Artinya gratis ya, gratis, tapi kalau misalnya ada mau add-ons tambahan, misalkan ada plugin-plugin tambahan atau template-template kan kayak bisa pakai gitu. Tapi saya saranin sih nggak usah beli software Visio ataupun download bajakan, janganlah. Kalian bisa pakai banyak, ini contohnya. Atau paling paling yang kalian suka pakai itu di Google juga ada Google Google Draw, ataupun paling saya yakin kalian tahu ini ya, Canva. Itu juga di Canva juga ada. Itu di Canva ada pilihannya untuk flowchart. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalian bisa pakai flowchart, buat flowchart itu di sini di Google Drawing. Websitenya bisa kalian akses di sini. Ini gratis ya dari Google. Jadi docs.google.com atau garis miring Grawil, ataupun kalian googling aja gitu. Google Draw. Nah,
Nanti di website tersebut udah ada pilihannya bentuk-bentuk gambarnya. Mungkin saya akan langsung kasih contoh. Ke websitenya langsung ya, biar kalian tahu. Nah, ini adalah kalau kalian pakai Google Draw ya, bahkan kalau kalian pakai Microsoft Word juga masih bisa. Cuman ya bebas. Cuman kelebihannya kalau pakai yang udah emang khusus buat flowchart, nanti akan ada fitur seperti ini misalnya. Ini ya, kalian ingat ini kan? Nah, ini flowchart terminator. Ada tulisannya. Jadi untuk terminate atau memulai start ya, misalnya start atau akhir. Nah, ini juga ada contohnya lagi, set dokumen. Berarti ada transaksi dokumen. Jadi boleh kalian ingat gambar-gambarnya, tapi sharing dengan kalian pakai, kalian ada ini. Nah, ini contohnya lagi yang tadi. Nah, flowchart decision. Oke, jadi kalau mulai awal flowchart, tadi misalnya contoh kalian mau bikin flowchart bangun tidur ya, dari sehari-hari, tinggal pencet ini, oke, di sini dimulai. Oke, buat flowchart, nah kalian bisa tambahin di sini edit text. Oke, misalnya ini bangun tidur, ataupun memulai aktivitas, gitu. Memulai aktivitas, seperti itu. Nanti contohnya tadi kan kayak gini. Oh, panahnya yang mana Pak? Di sini ada lagi, ini panah, select line. Ini ada arrow. Contohnya, kalian bisa langsung ke arrow ke sini, ataupun kalian mau buat save-nya dulu, misalkan tadi ada proses keputusan ya, ini, ataupun nanti sebelum pakai arrow, kalian pakai ini dulu biar enak, gambar-gambar dulu. Saya ini tambah lagi edit text, bangun, siap beraktivitas, misalnya gitu. Ini contoh ya. Oke. Contoh gitu. Nanti di sini ada proses. Nah, untuk proses itu kalau ada alur kayak gini kan ada dua. Nanti misalnya kalian ke bawah gini bikin, lalu ke sini ada lagi misalnya apa gitu. Nah, di sini jangan lupa seperti itu. Oke. Nah, di sini jangan lupa ditambahin. Misalkan proses bisa jadi yes or no atau banyak, ataupun ada 3 pilihan gitu kan. Ini yes, nah, tambahin aja di sini. Nah, seperti itu. Ini contoh sederhana dari bikin flowchart. Oke. Di sini Jelas, Pak. silakan ada yang mau Oke. Jelas, Pak. Itu ya, simple. Jadi solusinya banyak. Kalian kalau pakai software biasa juga udah bisa, ataupun pakai Google Doc juga bisa. Oke. Jadi nah, jelas ya, jadi fungsi flowchart itu kayak gitu. Misalkan nanti di perusahaan kalian kerja bagian apa gitu, akunting, bagaimana menerima surat daripada kalian dalam bahasa Sunda istilahnya ngabudah gitu, kasih tahu anak baru, ini kayak gini prosesnya, gini-gini, kalian gambar aja, nih baca, dia tinggal baca, oh iya ngerti, kalau nggak ngerti tinggal nanya, jadi menghemat waktu gitu. Nah, tadi main lagi proses juga kayak gitu, jadi mau bikin apa, ada bisnis apa, kalian bagaimana cara bisnis, mau bisnis keluarga misalnya, kalian mau buat bisnis apa gitu, misalkan dropshipping, terus kalian yang liburan juga kan, nah, kalian bisa kasih delegasiin ke orang tua atau gimana gitu. Nah, itu fungsi dari flowchart. Banyak umum. Jadi kalau langkah pertama, nanti kalau kalian misalnya kerja ataupun magang, enaknya langsung kalian bikin flowchart gitu. Jadi abis itu kalian bisa enak ngerti, lalu tugas akhir kalian bisa kegambar gitu. Entah itu dipakai atau enggak, jadi kelihatan. Nah, itu pertama ya, basic dari flowchart itu. Nah, jenis flowchart macam-macam, tergantung dari ini yang saya ingatkan lagi. Jadi ada istilahnya bisnis decision flowchart. Nah, balik lagi ke pengembangan yang tadi. Ataupun istilahnya ada flowchart apa? Flowchart proses bisnis. Nah, itu pengembangan dari yang tadi. Nah, untuk flowchart itu banyak digunakan agar mudah nanti di operational management. Jadi manajemen itu ke atas. Nah, itu basicnya. Nah, pengembangan dari flowchart ini
Oke, pengembangan dari flowchart ini dari advance, lebih advance-nya lagi adalah dengan menggunakan, nanti kita bahas, dengan menggunakan data flow diagram. Tapi sebelum kita bahas data flow diagram, saya juga mau mengingatkan kalian kembali mengenai bagaimana sih proses pengambilan keputusan. Oke. Setidaknya dalam secara umum ya, baik itu sistem informasi manajemen atau tidak, ada 8 langkah pengambilan keputusan. Oke. Yang pertama itu mengidentifikasi. Pasti itu segalanya harus identifikasi. Baik itu keputusan apapun, pasti terus kalian identifikasi. Oke. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan dari hal yang, proses atau aktivitas yang akan kalian lakukan. Oke. Yang kedua adalah pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi. Oke. Information gathering. Jadi mengumpulkan informasi. Informasi itu seperti apa yang saya bilang? Informasi itu adalah data. Jadi semuanya itu adalah data. Oke. Informasi itu adalah data. Setelah memilihkan data, nah kalian membuat alternatif-alternatif dengan berbagai metode. Misalnya kalian kalau kalian belajar metode kuantitatif, misalkan di situ kan ada beberapa metode pengambilan keputusan. Salah satu contohnya metode pengambilan keputusan di metode kuantitatif. Ataupun apa ya, banyak cara-cara kalian merumuskan beberapa alternatif. Nah, setelah ada alternatif, kalian melakukan brainstorm atau ya adu pendapat ataupun menganalisa pilihan-pilihan tersebut. Lalu mengevaluasi, memilih alternatif, lalu yang terakhir mengeksekusi keputusan. Nah, seterusnya evaluasi, ya habis itu balik lagi. Oke. Ya, sama semua itu ada input, proses, output. Nah, ini salah satunya proses dari sistem. Jadi sistem pengambilan keputusan ini. Jadi di atas itu yang top managerial yang saya kasih contoh, mereka tinggal nerima ini aja. Yang identifikasinya kan udah dilakukan di middle. Nah, biasanya proses itu, nah ini, proses pengambilan keputusan itu, oke, biasanya proses secara sistem seperti ini. Nah, yang ini, dari sini sampai sini, ya, ini nih. Dari sini sampai sini biasanya ada kegiatan TPS kan, TPS. Jadi pengumpulan data mobil visual. Nah, di sini kegiatan middle managerial. Oke, di sini middle managerial. Ini MIS, bekerja di sini. Dapat input dari mana? Dari TPS. Lalu selanjutnya, yang terakhir ini, DSS biasanya terjadi di sini. Jadi tinggal ngambil dari data dari atas. Nah, itu. Keseluruhan ini biasa disebut kalau dalam bahasa Indonesia itu ya SIM ya. Sistem informasi manajemen apa gitu. Manajemen pabrik, manajemen apa, manajemen gudang lah itu. Jadi MAS itu emang bagian dari sini, tapi secara utuh ini disebut sistem informasi. Oke, itu ya mengingatkan saja. Nah, tadi yang saya bahas, selanjutnya kita akan bahas mengenai project management. Jadi setelah kalian tahu bagaimana cara mengembangkan, membuat sebuah flowchart, nah kalian secara umum akan mengembangkan suatu project ataupun sistem dari flowchart tersebut. Salah satu penggunaannya. Nah, apa sih fungsi dari flowchart itu? Nah, prosedur kerja yang tadi kita buat, prosedur kerja yang dalam flowchart itu merupakan pedoman yang kalian bisa gunakan sebagai peta, oke, untuk mengetahui hambatan apa dalam penyelesaian proyek. Nah, prosedur kerja dijadikan pedoman secara sistematis dalam melakukan kegiatan. Jadi dengan mengacu pada pedoman yang kalian buat lewat flowchart itu,
diharapkan aspek yang menjadi perhatian bisa lebih terfokus gitu. Jadi bisa memberikan gambaran yang lebih jelas. Nah, kalau kalian sering baca tugas akhir atau bagian riset-riset kan pasti ada kayak gini ya, kalau yang bikin project. Nah, ini juga salah satu contoh dari flowchart. Jadi bentuk flowchart itu beragam gitu kan. Tapi ini hanya karena kegiatannya seperti ini. Jadi nggak ada cuman pemikiran-pemikiran, jadi bentuknya kotak. Kita lihat kalau kotak itu apa artinya? Nah, proses. Jadi semuanya proses. Oke. Ini namanya flowchart proses seperti yang tadi saya bilang, banyak jenis flowchart. Nah, ini proses mengkaji, proses mengidentifikasi, proses menetapkan. Jadi proses lagi menentukan proyek, semua proses-proses mikir. Nah, jadi nggak kalau kalian bentuknya kotak, karena kayak gini nggak, ini sebenarnya flowchart. Flowchart sederhana yang kalian suka lihat di TA-TA gitu. Pertama merencanakan proyek dibagi-bagi gitu kan. Lalu mempersiapkan proyek, mendefinisikan proyek ini. Oke, ini salah satu bentuk lain dari flowchart. Yang selanjutnya pertanyaan umum. Apakah ini adalah contohnya lah ya, contoh flowchart yang tadi ya, tentang proses flowchart, tentang proses berpikir, flowchart berpikir, contoh flowchart proses berpikir. Pertanyaannya adalah, do you need blockchain? Atau apakah kamu membutuhkan blockchain dalam mengembangkan sistem seperti yang kemarin saya bahas? Karena kalian kan emang nggak harus butuh blockchain. Nah, proses berpikirnya itu seperti ini misalnya. Nah, apakah kamu butuh data yang konsisten atau enggak gitu? Kalau enggak, no, berarti nggak bisa karena konsisten itu uh, blockchain itu datanya tidak konsisten gitu, jadi harus berubah-ubah. Nah, itu contoh lagi. Apakah hanya satu orang yang yang harus mengakses data itu? Oh enggak, itu mah bisa banyak kan. Kalau cuma seorang yang ngapain bikin blockchain buat sendirian gitu ya, enggak. Tapi kalau misalnya emang sendiri tapi untuk perusahaan publik misalnya bisa gitu. Kalau misalnya sendiri ataupun admin cuma satu admin tapi kalian butuh data berupa di pemerintahan karena misalnya pemerintah kan butuh butuh itu ya, butuh transparansi. Makanya di audit ada proses auditing. Butuh nggak? Butuh nggak? Emang butuh karena perusahaan publik. Oke, yes. Pertanyaan selanjutnya seperti ini, apakah data record once written are never update or delete? Apakah data yang disimpan itu boleh bisa diupdate atau enggak, bisa dihapus atau enggak? Ya, harus ada pilihan buat dihapus. Oh, berarti uh, nggak bisa gitu. Kalau misalnya harus butuh dihapus ketika diupload misalnya, kayak misalnya nilai kalian ada adjustment, berarti nggak bisa pakai blockchain. Karena pakai aja database management kayak Microsoft Access dan sebagainya gitu. Kalau misalnya butuh, ya berarti pakai blockchain. Selanjutnya ini, pertanyaan-pertanyaannya seperti ini. Oke. Jadi seperti yang saya bilang, unless you are building a blockchain product on purpose, there is no generic answer to this question. Jadi apakah kamu butuh blockchain? Ya nggak tahu. Tapi setidaknya kalau misalnya kalian bikin aplikasi yang memang benar-benar pengen di atas blockchain, ya butuh gitu. Contohnya seperti ini ya. Ini salah satu contoh dari flowchart berpikir, kerangka berpikir versi lain. Oke, yang pertama ini biasanya kalau kalian tugas akhir atau riset, kalian bisa contoh ini kerangka berpikir proses. Lalu yang selanjutnya ini pertanyaan simple. Selanjutnya pembahasan terakhir dari berbagai flowchart itu adalah terakhir ini, data flow diagram. Ini adalah salah satu dari pengembangan flowchart. Tadi kan basic yang sebenarnya itu. Nah, apa sih data flow diagram? Jadi data flowgram itu adalah alat dokumentasi grafik seperti halnya emang flowchart ya, alat dokumentasi tapi yang fungsinya itu untuk memberikan gambaran visualisasi mengenai sistem. Oke. Jadi karena kita belajar sistem informasi manajemen atau MAS,
Nah, pada pengembangan sistem, kalau kalian ngobrol sama anak IT gitu atau apa, mereka pasti tahu DFD. Karena basicnya itu mereka pasti bikin DFD. Oke, jadi untuk memberikan gambaran berupa visualisasi mengenai sistem yang ada dalam suatu sistem informasi. Oke, ini istilahnya DFD. Secara basic sama, tapi nanti ada dikembangkan sedikit karena ini fungsinya itu adalah untuk visualisasi sistem. Nah, secara umum ya, langkahnya itu dalam DFD itu yang pertama ada tiga sih. Atau yang pertama, jenis umum dari DFD itu, yang pertama itu diagram konteks. Jadi pertama, diagram konteks itu terdiri dari suatu proses dan menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Oke. Jadi ruang lingkup sistem secara umum, gambaran umum istilahnya atau general view. Jadi ini merupakan level tertinggi dari DFD. Nah, biasanya disebutnya DFD, DFD 0. Oke, disebutnya DFD 0 atau data flow diagram 0. Nah, selanjutnya dari DFD 0 itu, oke, selanjutnya ada yang disebut diagram level. Jadi diagram level ini menggambarkan sistem sebuah jaringan dari proses-proses fungsional yang dihubungkan satu dengan yang lainnya. Oke, jadi dari DFD ini nanti dia beranak buat ngejelasin proses-proses yang lainnya itu ada DFD 1. Misalnya awalnya DFD 1, DFD level 1. Udah banyak proses dari flowchart ini. Flowchart ini juga ada contohnya DFD 1. Ada yang kurang jelas, di sini masih ada yang harus jelasin. Ada DFD level 2. Ada DFD 2, di sini ada DFD 2 dan seterusnya gitu. DFD biasanya sih kalian cukup buat sampai DFD level 3. Nah, setelah bikin DFD ini, nanti kalian bisa ngembangin sistem kalian atau kalian bisa kasih flow kalian ke bagian IT ataupun bagian yang akan membuat sistem tersebut. Bisa juga kalian ataupun departemen lain. Nah, langkah selanjutnya cukup sampai yang di sini. Tapi langkah selanjutnya agar lebih selesai gitu, kalian nanti bagian yang buatnya departemen yang lain kan buat adalah selanjutnya yaitu pembuatan ERD atau Entity Relationship Diagram, lalu perancangan menu dari sistem yang akan kalian buat, lalu perancangan input dan output. Tapi untuk sampai nanti yang akan kita bahas utamanya ini. Jadi poin pertama itu yang paling penting adalah perancangan data flow diagram atau flow chart yang tadi kalian bilang. Jadi datanya mau kemana-kemana itu harus ditentukan di awal. Bayang ya, jadi kalian yang kalau misalnya ngejelasin ke tim IT atau apa, saya mau kayak gini, kalau mereka udah kasih flowchart, kasih mereka, oh bikin kayak gini, nanti program kayak gini. Oh ya saya ngerti, tinggal lihat. Baik lagi yang tadi saya bilang, supaya gampang dibuat. Jadi gambaran visual, bukan gambarannya berupa teks ya. Teks juga visual sih, tapi gambarnya berupa flow, alir data. Oke. Nah ini yang sering saya liatin ya. Ini adalah contoh dari tugas akhir saya dulu atau skripsi saya dulu ya tahun 2012. Udah lama banget. Saya waktu itu buat sistem informasi gudang peralatan. Nah, ini tuh contoh dari data flow diagram yang ini ya, yang awal. Nah, ini diagram konteks. Diagram konteks. Oke. DFD level 0. Dari itu saya mengembangkan sistem informasi gudang peralatan di salah satu BUMN ya. Ini diagram konteks atau DFD level 0 yang sering saya lihatin dari awal ya. Jadi saya buat sistem informasi gudang peralatan di mana di sana setelah saya ketahui bagaimana departemen tersebut bekerja, ada 3 operator. Di secara umum nanti, nah ini diagram konteks pertama. Oke. Nah dari sini setelah buat ini, oh ternyata ada 3 orang yang butuh, ada perlu 3 hak akses karena ada tiga struktur, ada bagian nerima, distribusi sama audit. Jadi kan nerima nanti didistribusikan sama yang audit, sama bagian distribusi, lalu diaudit apakah sudah selesai atau enggak. Jadi cuma ada 3 waktu itu. Setelah terjadi ini, nah kita lanjut bikin ke data flow diagram level 1. Oke, ini kan umumnya.
Level 1 itu kayak gimana? Ya, seperti ini contohnya. Nah, ini diagram level 1 ya. Proses login. Oke. Pengguna atau user, pengguna atau user masuk, ngasihin data pengguna, lalu sini terjadi proses login, nanti pengguna dapat informasi kan, nama, email, segala macam, kalau tampilannya kayak gitu kan. Nah, baiknya data pengguna kasih keluar, masuk lagi sistem. Itu proses login ya. Jadi prosesnya ada di sini muter-muter. Contoh lain, ini proses, contoh lain dari DFD level 2, level 1. Ini ada akses pemohon, data pemohon, proses permintaan data. Oke. Nah, selanjutnya dari sini misalnya ini kan proses login, ada proses akses data group. Nah, kalau dalam sini ada proses-proses lain, jadi kita buat ke DFD level 2 ataupun level 3 itu masuk lagi. Kayak jadi lebih kalau memang ada proses lain ya. Misalnya ini proses akses data pemohon, berarti ada proses login lagi ya. Berarti kita buat DFD level 2 untuk proses login atau proses akses data pemohon, misalnya hanya untuk akses data tertentu. Oke. Seperti itu. Jangan lupa di sininya tengahnya kasih judul karena ini start dan awal gitu. DFD level berapa. Cukup jelimet ya, tapi kalau udah ngerti mah simple sih. Itu contohnya, oke? Trivia nih. Kalau kalian ahli dari kalau kalian benar-benar mengerti gitu, teks istilahnya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu tech, tech savvy. Kalau kalian tech savvy atau kalian nanti ahli dari bikin flow-flow gini, tadi kan bikin flow gini salah satunya itu kalian jadi project manager. Salah satunya ini top 10 skill, ini trivia aja sih. Uh, dari World Economic Forum, skill yang nanti kan zaman corona gini sih, kalian nanti mau lulus, jadinya kalian harus punya ini buat bersaing. Karena menurut saya kan ada orang yang udah lulus, tapi susah cari kerja, mungkin soft skillnya kurang. Oke, mungkin soft skillnya kurang. Mungkin, nah ini yang perlu kalian sering sih, kalian harus sering baca, sering analisa, nanti aktif di kelas-kelas, mungkin jadi kalian nanya. Nah, kalau misalnya nanti dari output dari sini, kalian mungkin nanti bisa ahli dalam melakukan project management atau jadi project manager. Banyak sih outputnya. Kalau ini kan engineer, ini naik karena corona, menurut kan. Februari 2021 ini salesperson penjualan, ini tukang Gojek. Jadi the most demand overall sampai 1 tahun terakhir kemarin. Nah, ini dari saya dapat dari LinkedIn. Di jolongan dari LinkedIn, kalau yang link sebelahnya itu dari World Economic Forum. Jadi kalian semangat ya. Nah, harus punya beberapa skill inilah pada umumnya. Dan setidaknya tahu lah buat kerja sama-sama nanti sama tim IT. Oke. Ini juga saya ada beberapa trivia juga nih. Job with the fastest growing demand, dengan pekerjaan dengan permintaan paling banyak itu. Roles with largest increase in LinkedIn jobs. Kalian tahu LinkedIn kan? Sosmed buat pencari kerja atau job seeker profesional dari Januari sampai Februari. Ini sebulan aja lihat. Ini banyak yang cari animal groomer, perawat animal. Ini farmasi, tugas farmasi ya karena corona gitu. Nah, nanti kalian bisa, ini trivia aja. Kalau kalian tech savvy atau enggak ya, kalian bisa di warehouse nanti buat sistem ataupun apa gitu. Ini trivia aja sih.